Selamat pagi, pendidik peneliti pengabdi. Salam semangat selalu untuk akreditasi. Hal yang dinanti-nanti oleh operator Sabto, pengumuman proses ditolak revisi beberapa dokumen yang diajukan saat mengajukan akreditasi di Sabto. Hal yang menggembirakan saat dokumen pada asesmen kecukupan diterima dengan baik. Sehingga kita akan mendapatkan informasi. Informasi apa itu yang akan kita dapatkan? Pertama, surat tugas. Surat tugas oleh Badan Akreditasi Nasional, BAN PT. Surat tugas ini menginformasikan asesor, nama, asal perguruan tinggi asesor, dan nomor HP asesor untuk bisa berkomunikasi dengan asesor sebelum proses visitasi secara daring, sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan bisa ditautkan dan dicek dulu sehingga dapat dengan efisien waktu saat dilaksanakan asesmen lapangan secara daring. Pada surat tugas ini sudah menginformasikan dengan baik nama asesor, nomor HP, dan jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita terima saat kita sudah lolos asesmen lapangan, yaitu pemberitahuan asesmen lapangan oleh BAN PT. Pemberitahuan ini diberitahukan langsung ditautkan pada Sabto, menginformasikan bahwa Dewan Eksekutif sudah memutuskan program studi yang bersangkutan lolos pada asesmen kecukupan, sehingga sekarang diberitahukan asesmen lapangan. Pada surat kedua adalah pemberitahuan asesmen lapangan BAN PT. Apa isi dari surat ini adalah hasil rapat Dewan Eksekutif BAN PT menjelaskan bahwa Prodi Tata Boga sudah lolos asesmen kecukupan, sehingga Prodi Tata Boga bisa mengikuti asesmen lapangan. Itu yang paling penting. Untuk detailnya pada kedua surat ini akan saya jelaskan pada video, sehingga sahabat-sahabat sekalian dapat mengetahui bagaimana prosesnya pada Sabto hingga asesmen kecukupan, asesmen lapangan. Sebenarnya ada 3 surat yang masuk pada Sabto. Yang pertama itu adalah surat tugas, yang kedua adalah pemberitahuan asesmen lapangan oleh BAN PT, yang ketiga adalah kode etik. Maka dari itu 3 surat ini penting untuk kita baca dan pahami. Oke, kita lanjutkan. Baru saja kita sudah membahas kode etik asesor. Selanjutnya kita bahas surat pemberitahuan AL untuk PT. Surat tugas AL untuk asesor. Surat tugas untuk asesor ini sudah saya edit, saya hapus saja yang di-download karena pada surat tugas asesor ini mengandung nama dan nomor telepon asesor. Nomor telepon, jadi saya tidak akan menampilkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Surat tugas keluarnya seperti ini. Ada nomornya. Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan asesmen lapangan secara daring terhadap program studi Tata Boga pada Prodi D1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dengan menugaskan satu, di sini nama asesor, lalu dilanjutkan asal asesor, perguruan tinggi asal asesor, home base-nya, lalu nomor HP-nya yang bisa dihubungi untuk kita komunikasi terkait dengan berkas-berkas soft file yang harus dikirimkan sebelum kita divisitasi secara daring. Nama asesor kedua, seperti itu juga susunannya sama. Di sini ada nama, di sini ada home base asal perguruan tinggi asesor tersebut, lalu nomor HP. Sebagai tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, alamat kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D, lantai 17, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270. Saya pernah ke sana. Pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 19 November 2020. Jadi asesmen lapangan secara daring ini akan dilakukan selama 2 hari di tanggal 18 November 2020 sampai dengan 19 November 2020.
Biaya kegiatan asesmen lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi perguruan tinggi tidak ada membayar sepeser pun dalam kegiatan ini, tidak ada mentransfer dana apapun ke Ban PT untuk kegiatan asesmen lapangan ini. Surat tugas ini diterapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 8 November 2020, Direktur Dewan Eksekutif Prof. Chan Basarudin. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan asesmen lapangan Ban PT. Nah, seperti ini adalah surat pemberitahuan asesmen lapangan Ban PT. Di sini ada nomornya, lampiran, perihal pemberitahuan asesmen lapangan Ban PT. Kepada yang terhormat Rektor atau Ketua atau Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, sehubungan dengan usulan proses akreditasi program studi tata boga pada program D1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tentang hasil asesmen kecukupan bahwa program studi tata boga pada program D1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan. Asesor BAN PT akan melaksanakan asesmen lapangan secara daring pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 19 November 2020. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada poin A, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 009/BAN PT SK Kode Etik 5/2007 tertanggal 16 Mei 2007 tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Poin B, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Poin 4, pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan unit pengelola program studi wajib menandatangani pernyataan pertanggungjawaban atas validasi data yang digunakan dalam proses akreditasi. Biaya kegiatan asesmen lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Itu yang saya katakan tadi, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi maupun program studi. Perguruan tinggi harus melaporkan kepada BAN PT apabila terjadi konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan. BAN PT akan menyampaikan tautan Zoom meeting, meeting ID, dan password kepada perguruan tinggi 2 hari sebelum pelaksanaan asesmen secara daring. Perguruan tinggi diminta untuk mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman www.banpt.or.id. Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat feedback_akreditasi@banpt.or.id. Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 8 November 2020, Direktur Dewan Eksekutif, tanda tangan Prof. Chan Basarudin. Tanggal 8 November lagi-lagi itu hari Minggu. Terima kasih BAN PT. Baik, itu adalah 2 informasi. Yang pertama adalah surat tugas, yang kedua adalah pemberitahuan asesmen lapangan BAN PT. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.